semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai siklus nitrogen yang merupakan salah satu dari jenis siklus biogeokimia. Nah, sebelum ke penjelasan materi, kami dari kelompok 5 dari kelas Pendidikan IPA B 2019 jurusan Biologi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Adapun kami dari kelompok 5 yang pertama Widianing Sigea, yang kedua Eva Rosella Manurung, yang ketiga Lastio CR Hutasoid, yang keempat Tio Ecclesia Borisilaban, yang kelima Siti Jubaida, dan yang terakhir Eginta Christopher Tarigan. Baiklah, langsung saja kita mulai ke pembahasan topik mengenai siklus nitrogen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan siklus nitrogen itu? Ya, siklus nitrogen merupakan satu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai bentuk kimiawi yang lain yang dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Baik, langsung saja ke tahap yang pertama, yakni tahap pada nitrogen atau N2. Apa sih sebenarnya pengertian dari nitrogen ini? Ya, gas nitrogen seperti yang kita tahu bahwa terdapat paling banyak di atmosfer, yakni 80% dari udara. Nitrogen bebas dapat difiksasi terutama oleh tumbuhan yang berbintil akar, misalnya jenis polong-polongan atau kacang-kacangan, dan beberapa jenis ganggang. Nitrogen ini merupakan satu bagian dari sel hidup dan bagian utama dari semua protein, enzim, dan proses metabolik yang disertakan pada sintesa dan perpindahan energi. Nitrogen yang sering kita temukan di alam itu bisa ditemukan khususnya pada akar tanaman yang jenis polong-polongan maupun kacang-kacangan atau ganggang. Nitrogen yang ditemukan dalam akar tanaman yakni berupa bintil akar, seperti yang terdapat pada akar kacang tanah seperti gambar. Bintik akar tanaman akan menyerap nitrogen atau N2, kemudian mengkonversinya menjadi helaian, proses yang disebut fiksasi nitrogen. Tahap fiksasi nitrogen ini akan dibantu oleh salah satu bakteri yang terdapat dalam akar tanaman bernama bakteri Rhizobium. Kemudian dengan bantuan oleh bakteri Rhizobium yang hidup di akar tumbuhan, maka nitrogen akan diubah menjadi amonia di dalam tanah. Selanjutnya, amonia yang terdapat dalam tanah ini akan mengubah nitrit menjadi nitrat, yakni dengan bantuan bakteri yang disebut nitrifikasi, dan proses ini disebut dengan proses nitrifikasi. Setelah itu, bakteri ini akan hilang dan dikonversi dalam tanah. Proses siklus nitrogen terjadi juga pada perubahan gas nitrogen, di mana gas nitrogen menjadi molekul nitrat yang dibantu oleh peptid. Kemudian, nitrat dari hasil proses nitrifikasi dan proses perubahan gas nitrogen akan diubah menjadi protein oleh tumbuhan.
Setelah akhirnya nitrogen diubah oleh tumbuhan menjadi protein, lantas bagaimanakah tahap selanjutnya dari siklus nitrogen ini? Baiklah, untuk nitrogen yang telah diserap oleh tumbuhan yang akhirnya berubah menjadi protein pada tumbuhan, ini akan dapat dikonsumsi oleh hewan, juga dapat dikonsumsi oleh manusia. Adapun contoh hewan yang biasanya mengkonsumsi tumbuhan, misalnya adalah hewan kambing, di mana dalam hal ini kambing memakan daun dari tumbuhan yang telah mengandung protein. Dan selanjutnya, sisa-sisa metabolisme dari makhluk hidup baik hewan, tumbuhan, dan manusia ini akan diuraikan oleh dekomposer atau jamur. Dan dengan bantuan dekomposer ini, sisa-sisa metabolisme dari makhluk hidup ini akan diubah kembali menjadi amonia ke dalam tanah. Tahap berikutnya disebut dengan tahap denitrifikasi. Tahap ini memerlukan bantuan bakteri denitrifikasi. Nah, dengan bantuan bakteri denitrifikasi ini, amonia akan diubah menjadi gas nitrogen dan dilepaskan kembali ke atmosfer. Sekian